الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أصبحنا وأصبح الحمد لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. Jemaah Masjid Al-Imam yang mudah-mudahan kita benar-benar digodongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang beriman sesungguhnya. Bagaimana cirinya? Salah satunya Allah sifatkan ulaika humul mu'minuna haqqan. Ciri orang beriman yang sesungguhnya termasuk di dalam surah Al-Anfal sebagaimana kata Allah, innamal mu'minuna allazina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang beriman itu apabila dia diingatkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diingatkan akan perintah dan larangannya, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, jadi merespon hatinya dengan baik, bukan cuek. Begitupun tatkala dibacakan ayat-ayat sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan ayat-ayat sucinya, firman-firmannya Allah, maka zadatuhum iman, bertambah iman mereka. Maka jamaah sekalian, kalau sudah mengaji begini, salah satu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka yufaqihu fid-din, Allah pahamkan dia terhadap agama ini. Maka jamaah sekalian, ngaji ini kita harus mampu memahami apa yang kita kaji. Jangan hanya ngaji terus, ikut kajian, ikut tahlim, tapi apa yang dijelaskan hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu jangan. Belajar fikih, hukum ini, mana yang haram, mana yang halal, harus dijalankan. Kalau jadi orang beriman mesti begini, mesti begitu, dijalankan. Faham berarti dia, lalu dia laksanakan. Itu salah satu menjadi ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat itu mampu menjadi salah satu cara dia memahami agama itu. Nah, mudah-mudahan hadirin sekalian, di setiap subuh, kajian subuh ada 4, saya lihat para pematerinya, termasuk kami, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini jemaah sekalian menjadi salah satu perkara yang mampu memberikan kebaikan di dalam jiwa-jiwa kita semua. Amin Allahumma amin. Masalah satunya jemaah sekalian, karena kami berkaitan dengan pendidikan agama, yaitu berkaitan dengan tema-tema
bagaimana sikap-sikap kita sebagai seorang mukmin, bagaimana perilaku kita sebagai seorang mukmin, yang mudah-mudahan jamaah sekalian, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Akmalul mu'minin, orang beriman yang paling sempurna imannya. Itu jangan salah. Jadi orang beriman yang paling sempurna imannya bukan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, bukan yang paling banyak sholat malamnya, bukan yang paling banyak puasa sunnahnya, tapi siapa yang paling sempurna imannya, kata Nabi sebagaimana hadis ini, akmalul mu'minina imanan, kata Nabi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, kata beliau, yang paling baik akhlaknya. Maka jamaah sekalian, kalau ada orang rajin sholat malam tapi sombong, belum sempurna imannya. Ada orang rajin sedekah tapi suka pamer, nggak ada gunanya. Ada orang saudara yang berkali-kali tapi mulutnya masih suka menyakiti, nggak ada gunanya. Maka jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kita belajar karena salah satunya innama bu'istu liutammima, walaupun ujungnya ada dua macam. Yang sering kita dengar innama bu'istu liutammima makariman akhlak. Salah satu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk meluruskan akhlak kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita membaca beberapa ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak kita semua. Yang pertama jamaah sekalian, subuh hari ini kita akan membahas surah Al-Hujurat, dimulai dari ayat yang ke-10. Nah, kalau jamaah sekalian mau membaca Al-Quran atau hafalnya yang punya Al-Quran, silakan. Surah Al-Hujurat ayat 10, dan jamaah sekalian sering dengar ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kata Allah, bersaudara. Nah, bersaudara ini jamaah sekalian ada dua macam. Ada yang bersaudara karena nasab, walaupun mereka beda nasab. Nasab, senasab. Kata aja, ya kan? Mama, bibi kita masih ada garisan nasab, darah. Ada bersaudaranya karena iman. Dan ini salah satu
yang menjelaskan bahwa kita semua orang-orang beriman ini adalah bersaudara. Walaupun berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda bangsa negara, tapi kalau dia orang beriman, tidak ada batasannya, lintas negara, lintas pulau, lintas waktu, dia adalah saudara kita. Kita semua disaudarakan oleh apa? Oleh kalimat yang sama, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jemaah sekalian, kalau insan ada suatu hadis sebenarnya, maka kita semua ini sudah bersaudara ini. Maka jangan sampai Nabi mewanti-wanti jamaah sekalian, dan ini adalah akhlak. Nabi mewanti-wanti dalam suatu sabdanya. Kata Nabi, tidak halal alias tidak boleh dua orang yang bertikai, maksudnya dua orang yang berantem, dua orang yang berselisih, orang mukmin ini, lalu mereka saling mendiamkan, nggak mau teguran, tidak mau saling menyapa, pokoknya diam-diaman. Entah kasusnya apa Allah bisa. Yang jelas mereka berdua ini saling mendiamkan karena ada permusuhan. Tidak ada kata Nabi, dua orang mukmin yang bertikai, mereka mendiamkan, saling mendiamkan lebih dari 3 hari. Jadi saling mendiamkan lebih dari 3 hari jamaah sekalian, nggak boleh kata Nabi. Hari keempat, kelima, keenamnya dosa semua. Kenapa? Karena Nabi jamaah sekalian mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dulu ada sebuah suku, ada Aus, ada Khazraj, dua suku besar yang dulu pernah Nabi menjadikan mereka bersaudara, yaitu persaudaraan mereka karena iman, bukan karena nasab. Maka jamaah sekalian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Kalau ada di antara kita yang masih bermusuhan sampai hari ini, ternyata sudah 1 tahunan misalnya, ternyata sudah 1 bulanan mereka tidak juga bertegur sapa, maka hari-hari yang mereka lewati adalah dosa bagi mereka berdua. Maka ada suatu sabda jamaah sekalian. Apa kata Nabi? Salatun kata Nabi. Ada 3 manusia maksudnya sini. Ada 3 golongan. La yurfa'u salatuhum fawqa ra'sihim shibra. Yang mana 3 golongan manusia ini, salatnya, pahala salat mereka kata Nabi, tidak terangkat di atas kepalanya walaupun 1 jengkal. Moro-moro mereka dalam mahfuz, 1 jengkal lagi di atas kepalanya tidak terangkat. Apa dasar mereka? Salah satunya jamaah sekalian, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, kata Nabi, pemimpin yang dibenci oleh kaumnya, wa mar'atun babat wa zawjuha 'alaiha saqitun, seorang istri yang dimurkai oleh suaminya. Kenapa? Karena mungkin alasan syar'i dan lain sebagainya. Jangan ketiga jamaah sekalian, jangan sampai kita masuk yang ketiga. Apa itu? Dua orang yang bersaudara. Apakah bersaudara karena nasab atau bersaudara karena iman? Lalu apa kerjaan mereka? Mutasawimani kata Nabi. Mereka ini bersaudara, baik saudara sesama muslim atau saudara sesama saudara saudara nasab. Mutasawimani, tapi mereka selalu berselisih, selalu berantem, selalu perang, selalu ribut.
Nah ini jamaah sekalian termasuk mendiamkan saudara yang lebih dari 3 hari itu bagian dari mutasaliman. Mereka saling mendiamkan satu sama lainnya. Nah maka jamaah sekalian kami Allah Subhanahu wa taala ayat ini akan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya kata Nabi adalah bersaudara. La yadrimuh, maka tidak boleh dia berbuat aniaya. Kita tidak boleh menzalimi saudara-saudara kita. Apalagi yang lagi viral sekarang itu, yang seorang wanita disekap sampai 3 tahun, sampai hilang bibirnya, sampai muka yang tak ada betul lagi dan lain sebagainya. Itu dia berbuat zalim, menganiaya. Itu dosa luar biasa. Daya benar katanya. Wala yasmimuh, juga tidak boleh membiarkannya berlaku aniaya. Jadi jamaah sekalian, ada satu hadis yang mana hadis ini kata Nabi, unsur akhaka al-zalimu wal-mazlum. Bantulah saudaramu yang berbuat zalim dan yang terzalimi. Apa maksudnya jamaah sekalian? Kok hadisnya seperti itu? Maksudnya begini, kata Nabi, bantu kalau ada saudaramu yang berbuat zalim, bantu dia untuk menghentikan kezalimannya. Kemudian bantu saudaramu yang terzalimi agar dia terbebas dari kezaliman orang lain. Maka jamaah sekalian, hadis ini, bantulah saudaramu yang menzalimi dan yang terzalimi. Dua-duanya bantu. Yang menzalimi agar dia tidak berbuat zalim lagi, dan yang terzalimi agar dia terbebas dari kezaliman. Nah, maka jamaah sekalian, la yaslimu wala yaslimu kata Nabi. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling menganiaya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa kata Nabi, seorang yang membantu kebutuhan saudaranya. Ini kan akhlak jamaah sekalian. Ini kan perilaku yang baik. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya? Saudara kita misalnya butuh beras untuk makan, lalu dia datang memberikan beras itu. Saudara kita mungkin butuh bantuan, anaknya ingin sekolah, daftar ulangnya kurang di sana, kita datang, kita berikan bantuan. Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya kata Nabi, maka kanallahu fi hajatihi, maka Allah pun akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi jamaah sekalian, salah satu perkara yang mampu membuat hidup kita banyak pertolongan dari Allah apabila kita rajin menolong saudara-saudara kita. Inilah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang lain. Apa kata Nabi? Wallahu fi 'aunil 'abdi. Allah kata Nabi, fi 'aunil 'abdi, akan senantiasa membantu seorang hamba maka al-'abdu fi 'auni akhihi. Selama seorang hamba itu kata Nabi senantiasa membantu saudara-saudaranya. Apakah saudaranya senasab ataukah saudaranya seiman? Jadi kalau jamaah rajin membantu orang, Allah pun akan rajin membantu kita. Maka jamaah sekalian, jadilah kita semua menjadi orang-orang yang beri membantu. Ada misalnya saudara kita
Misalnya hal yang sepele. Maka kalau jamaah sekalian lihat, ternyata orang-orang yang masuk surga itu buka surah Al-Zariyat. Mulai dari ayat yang ke sebentar surah Al-Zariyat. Buka surah Al-Zariyat mulai dari ayat ke-15. Di jamaah sekalian. Buka ayat ke-15. Ada kalimat begini nanti jamaah sekalian. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka berada di dalam surga dengan mata air. Arti dalam surga itu nanti mengalir mata air susu, mata air madu, mata air khamar dan lain sebagainya. Penduduk surga itu mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka sebebas-bebas. Jadi bebas. Penduduk surga itu mengambil susu, silakan mengambil buah apapun. Pokoknya semuanya silakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya apa kata Allah? Orang yang masuk surga itu innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena dulu kata Allah, orang-orang yang masuk surga ini mereka dulunya adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, banyak berlaku baik. Itu yang maksudnya. Maka kalau misal ada siapa misalnya di depan rumah kita, jauh pemandangan jalan, kita ambil taruh di tempat sampah, itu kebaikan. Maka perlu selokan tetangga kita juga kita lancarkan kebaikan. Bahkan kata Nabi, kebaikan itu apabila kita melihat diri di jalanan, lalu kita ambil, kita singkirkan, itu pun kebaikan kata Nabi. Ada misalnya apa jamaah sekalian? Orang yang menyeberang jalan, dan habis ada itu. Orang yang menyeberang jalan, kita bantu dia biar dia bebas menyeberang jalan itu. Kita stop kendaraan, silakan lewat. Ada nenek-nenek, kita tuntun lewat. Itu pun kebaikan. Nah, orang-orang yang bertakwa itu, salah satunya Allah sifatkan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Itulah dalam surah Al-Zariyat ayat yang ke-16. 15 tadi, kemudian ayat 16. Maka jamaah sekalian, kita semua mari berusaha untuk menjadi bagian dari orang-orang baik. Nah, sambungan hadis tadi jamaah sekalian. Man farraja'an muslim, katanya. Siapa yang melonggarkan suatu kesulitan, farrajallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Siapa yang melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan saudaranya, maka Allah akan melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitannya nanti pada hari kiamat. Jadi kalau Allah memudahkan seorang muslim, kalau kita memudahkan urusan seorang muslim di dunia ini jamaah sekalian, Allah nanti akan membantu kita memudahkan urusan kita nanti di hari kiamat. Maka jamaah sekalian, wa man satara musliman, kata Nabi, siapa yang menutupi keburukan seorang muslim, dia menutupi aib saudaranya, satarallahu yaumal qiyamah, maka Allah pun akan tutupi keburukannya nanti di hari kiamat. Maka jamaah sekalian, ini adalah perilaku orang-orang yang beriman yang pertama, yang menunjukkan persaudaraannya, membantunya, kemudian menutupi aib-aibnya, menutupi keburukan-keburukannya. Ini pun merupakan sebuah kebaikan dan sebagai bentuk rasa persaudaraan kita. Kalau seandainya sesama muslim aja kita harus menutupi jamaah sekalian aib-aibnya, apalagi suami istri.
Nabi mengancam, ada namanya muhajir, mujahid, karena muhajir dengan mujahid ini beda. Kalau muhajir itu orang yang berhijrah. Kalau mujahid, bukan mujahid, Pak. Bukan mujahid, mujahid dari kata jahar. Jahar itu apa jahar? Keras. Nah, bacaan jahar, lawannya sir. Nah, itu namanya sir itu diam. Nabi mengancam, termasuk pemilik dosa besar itu adalah mujahid. Mujahid itu siapa? Orang yang memamerkan dosa-dosa. Orang yang memamerkan kemaksiatan. Itu jamaah sekalian. Salah satunya misal suami istri. Ada aib suaminya misalnya yang mungkin kurang di mata istrinya, lalu dia ceritakan. Suami saya itu malas, kemudian pelit segala macam. Dia hanya cerita-cerita kepada ibu-ibu yang lain. Malah yang cerita masalah ranjang, masalah pergaulan dengan anak-anak, manusia jamaah sekalian. Kecuali dengan orang-orang yang kita harapkan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Datang ke ulama misalnya, Pak Ustaz, Pak Kiai, saya minta nasihatnya. Bagus orang yang minta nasihat itu bagus. Zaman Nabi dulu jamaah sekalian, para sahabat itu banyak yang datang kepada Nabi minta nasihat. Termasuk sesama sahabat itu sendiri. Datang mereka minta nasihat, saling menasihati mereka. Maka dalam surah Al-Asr Allah mengatakan tentang orang yang tidak akan merugi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang saling menasihati di dalam kebenaran dan orang-orang yang saling menasihati di dalam kesabaran. Saling ngasih tahu, menerusi. Jadi jamaah sekalian, jangan gak enak. Kadang-kadang kita ini jamaah sekalian, gak enak dia sudah naik haji 5 kali masalahnya. Gak enak Pak Ustaz, saya mau nasihatin dia. Gak ada cerita. Kalau memang salah, nasihatin luruskan. Itu jamaah sekalian. Jadi jangan membiarkan saudara-saudara kita di dalam kesesatan dan lain sebagainya. Maka jamaah sekalian, ini ayat yang pertama yang kita bahas dalam kajian subuh hari ini. Yang kedua jamaah sekalian, ayat ke-11. Saya bacakan dulu ayatnya. Surah Al-Quran, kalau yang dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khayran minhum ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Yang Quran ada. Ini ayat-ayat tentang untuk berakhlak. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, janganlah suatu kaum memolok-molok atau molok-molok itu. Ngejek, apa lagi?
merendahkan, ya kan? Menghina. Itu Allah melarang semua. Janganlah katakan kaum kita termasuk suku-suku. Jangan mentang-mentang yang diberitahu itu yang pelaku begal banyak orang Lampung. Lalu yang diolok-olok, ejek-ejek semua orang Lampung. Tidak boleh. Orang Lampung ya, awas. Jangan saudara begal. Orang Lampung. Oh, dari mana? Lampung Timur pula. Ini bahaya. Akhirnya jadi bahan olok-olokan. Tidak semua orang Lampung Timur begitu. Apalagi orang Lampung keseluruhan. Orang Lampung itu paling hebat sebenarnya. Keteguhan di dalam beragama. Walaupun dia nggak sholat, kalau di kampung saya itu Pak. Walaupun dia nggak sholat, walaupun dia nggak ngaji, nggak puasa, tapi kalau agamanya diganggu, itu paling depan jalan-jalan. Iya, hanya orang Lampung begitu. Dia nggak sholat, kalau masalah agama, kayaknya paling atas dia berjalan. Kalau orang kafir dia nggak ada niat mereka. Walaupun misalnya wanita cantik segala, kalau agamanya Kristen, misalnya agamanya Yahudi bukan Islam, tolak banyak. Nggak ada. Nah, itu jangan sekarang. Hebat, keteguhan. Makanya menurut penelitian hanya 0,0 sekian orang Lampung itu yang masuk Kristen. Nggak ada. Bahkan ada yang mengatakan nggak ada. Ya silahkan aja, mungkin ada yang melakukan penelitian itu. Orang Lampung yang asli suku di Lampung itu masuk agama ya Kristen lah yang banyak ini kan. Silahkan. Kalau Jawa banyak, Sunda banyak. Nggak tahu kalau Semedo, mungkin agak mirip-mirip karena Semedo, Lampung, Palembang itu kan karakternya agak sama. Mungkin jarang. Nah, artinya jamaah sekalian, jangan sampai kita saling mengolok-olok, ya. Kemudian ini jangan kita orang Lampung, dasar orang Lampung ini sarang. Iya, sarang begal, ada tipisan begal misalnya. Yang begal kita salahkan. Saya setuju itu begal itu tembak mati. Kalau Ustaz Somad bilang itu sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Ya kalau memang itu jamaah sekalian. Karena kalau ditangkap, karena pengadilan kita tidak ada pengadilan kisos sebenarnya. Karena kasihan memang. Mau kasihan kita sama pembegal itu, tapi kalau dia lagi membegal, itu dia nggak tegaan, dia dibunuhnya juga itu pemilik motor. Sudahlah dia ngambil motornya, kemudian pemilik motor dilukai bahkan dibunuh. Yang kayak begini kita juga ini. Nah, maka jamaah sekalian, perbuatan itunya kita paham. Tapi alangkah banyaknya juga orang-orang Jawa yang baik, orang Sunda yang baik, orang Lampung yang baik, orang Sunda, orang Palembang banyak. Jadi jangan mengeneralisir. Maka jamaah sekalian, jangan pula bisa mentang-mentang orang Lampung itu punya invest sendiri di sana. Oh, lalu dia sombong, jangan mengejek-ejek yang lain di sana. Alhamdulillah. Maka kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok, yang diejek, yang dihina, mereka jauh lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nah, ternyata hakikatnya jamaah sekalian masih bagusan orang yang kita olok-olok daripada yang mengolok-olok. Kemudian juga, nah di sini jamaah sekalian, Allah sentuh khusus untuk kaum perempuan. Karena biasanya kaum wanita ini komunitasnya lebih banyak untuk mengadakan ya olok-olokan, ejek-ejekan. Karena wanita kan banyak bicara jamaah sekalian. Maka Allah mengatakan apa? Nah ini dia. Nisa itu perempuan. Rijal tidak disebut di sini. Tadi umum disebut perempuan. Tapi ada penyebutan khusus untuk perempuan di ayat ini.
Apa kata Allah? Wala nisa. Jangan juga kata Allah, ini akhlak. Hati-hati melihat wanita lain karena kadang-kadang apalagi kalau di sekolah misalnya kayaknya wanita-wanita itu anak-anak itu misalnya SMA ada geng-geng tersendiri mereka, ada kawan yang kelompok sendiri, ini kawan yang kelompok sendiri, ada geng-gengnya mereka. Nah ibu-ibu kan kadang suka bergerombol sendiri, oh ini apa nih arisan ini nanti sana arisan ini, jadi suka bergerombol. Nah, biasanya kalau lagi ngobrol tidak, nah seru itu. Lagi ini ngomongin orang lain itu datang satu dia katanya. Makin dekat cara mereka ngobrol itu makin akurat beritanya. Makin itu makin akurat biasanya. Makin dekat mereka ngobrol ya, makin akurat biasanya informasi. Jadi mimiknya itu sampai berubah-ubah itu. Maka jangan sekalian ada ya sampai moyong-moyong gitu. Sampai moyong-moyong kan tuh, moyong-moyong ada sih. Hati-hati. Ngomong marah sebenarnya. Nah ini. Allah sebut khusus ini. Walaupun para perempuan tidak mengakui ini ya silahkan saja. Tapi Allah menyebut ini mesti Allah Maha. Ya, maka disebutkan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya sebagaimana para lelaki menikah perempuan lebih banyak ngomong. Ya betul. Maka jangan sekarang Allah ibu-ibu semuanya. Janganlah perempuan menolok-olok mengejek-ngejek perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kalian kata Allah, wala tanzina anfusakum wala tanabadu bil Jadi akhlak dan janganlah kalian saling mencela. Tapi ini kok enggak sama ajarannya. Satunya mencela kecil sendiri, dejek. Ada kawan yang zaman enggak lulus, dejek. Ada orang yang misalnya mukul kita, dejek. Suka mencela. Maka dalam surah Al-Humadah jamaah sekalian, Allah akan mengatakan laknat khusus. Wailul kulli humazatin lumazah. Masuk apa masjid ini siapa yang merancang tidak betul. Masa saya ini bicara sama. Tentang di arsitek di sana. Ngejek. Apa masjid ke pinggir jalan tidak ada parkir begini? Apa kerjaan masyarakat perumahan? Apa namanya? Perumnas wahana ini katanya. Apa kita yang dengar itu kurang ajar ini orang mencela. Ada orang begitu tak ada. Menyembunyikan. Kalau bahasa kita itu ngomong tidak pakai bukan ngomong tidak pakai rahan. Lepas-lepas aja dia ngomong. Yang kedua, kayak pohon pisang, punya hati, punya jantung, tidak punya hati. Pisang kan gitu. Ada kan jantung pisang, tapi nggak ada hati pisang itu. Ada orang begitu, dia punya jantung, nggak punya hati, ngomong itu asalnya sakit semua gitu, nggak punya hati jadi ngomong. Nah ada juga orang yang punya jantung, nggak punya hati. Nah kalau orang yang pas-pas saja ngomong tidak ada rem itu namanya ngomong tak pakai rahan. Coba periksa rahannya dan nggak kira-kira. Itu cuma istilah aja ya sekalian. Karena sakit kok labas-labas aja orangnya. Nah itu jamaah sekalian. Maka Allah melaknat orang-orang yang punya mulut kebiasaan gitu tuh. Wailun likulli humazatin lumazah. Kata Allah celaka
setiap pengumpat lagi mencela. Jadi Allah langsung melaknat, dan khusus ada ayatnya. Allah melaknat orang-orang yang punya mulut suka ngumpat. Nah, umpatan ini juga jangan asal hati-hati. Ini juga bagian dari akhlak. Umpatan itu adalah termasuk kata-kata suci, kata-kata yang kotor dan kasar. Contoh misalnya, jamaah sekalian harus saling-saling itu. Jangan suka ngomong-ngomong yang anjing, babi, kambing, kampret segala macam. Itu namanya masuk umpatan. Babi kamu yang misalnya ini sensor contoh. Karena ada orang yang dia nggak paham kayak mana sih. Nah itu contohnya begitu. Jadi ibu-ibu kalau ada orang anjing lah ibu satu ini nggak ngerti saya misalnya, ibu nggak ada kalimat lain tak yang lebih mulia yang bisa disebutkan. Apa ada yang nyebutin anjing? Apa orang nyebutin babi kadang-kadang? Nyebutin ya kampret. Kadang-kadang mohon maaf, anak-anak itu main game itu yang keluar itu nyebutin kemaluan laki, kemaluan perempuan mereka main game. Wah, anjing kalah buang, kadang-kadang gitu. Ya binatang kamu, benar. Nah itu namanya umpatan tuh, umpatan. Nauzubillah min dzalik. Ternyata kenapa mulut suka ngucapin itu? Salah satunya mulutnya jarang dipakai membaca Al-Quran. Maka salah satu bapak-bapak sekalian, mengurangi kalimat-kalimat kotor itu adalah rajinlah mulut kita ini dipakai baca Al-Quran. Dan juga banyak dipakai zikir. Maka jamaah sekalian, bukan cuma istighfar, kan banyak zikir itu, pakai itu. Nah, kenapa? Karena itu menunjukkan isi hati. Wala dan janganlah kalian saling mencela, dan jangan pula saling memanggil dengan julukan yang buruk. Apa jangan? Kejurukan yang buruk. Oh sedih misalnya, jangan. Oh bicara misalnya, jangan. Walaupun benar dia itu buruk. Enaknya kira-kira menurut. Oh ya buruk jangan. Oh kita misalnya, jangan. Kan ada orang yang itu. Nah, jadi dia jangan. Oh sini dulu kamu. Nah, jangan. Tidak boleh. Jadi itu adalah panggilan yang buruk, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian, kita suruh sampai jam berapa? Setengah 6 sudah selesai berarti kajian kita ini. Setengah 6 ke setengah 7. Setengah 6 sekarang jam 6 kurang 4 menit. Jam 6? Lewat 5. Oh ya, jam 6. Oh, sebawah kita. Oh ya, doa jam 6.30 doa awal ya. Baik, satu lagi jamaah sekalian, satu lagi. Ingat, ini mesti hati-hati. Ini luas sebenarnya penjelasannya, tapi nggak apa-apa, saya persingkat aja. Ayat 12. Ayat 12 yang jamaah sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman katamu, jauhilah dari banyak prasangka, menduga-duga. Kayaknya si bapak ini yang merehat rumah ini semenjak dia punya dapur MBG ini lah. Ya kan? Bisa. Menduga-duga. Kayaknya dia ini yang bukan tampung untuk di SPPG. Nah, baca saya sekarang. Padahal kita nggak tahu, kan bisa jadi dia memang sudah punya kebun lama. Pas pula lebaran dia punya MBG, pas pula udah mulai panen. Saya nggak tahu kan? Tapi juga benar tangganya. Tambah lagi mobilnya benar ya. Dulu kan cuma ayah, sekarang udah naik itu
jadi terios misalnya, udah pula jadi ras misalnya. Nah, yang berguna mulai itu menduga-duga nanti nanya-nanya, makanya ayat berikutnya inna dzalika ism, sesungguhnya dan praduga-praduga itu kata Allah itu dosa. Jadi banyak nyangka-nyangka itu dosa. Makanya karena orang biasanya banyak dugaan itu, makanya tidak boleh jamaah dalam apa namanya hukum Islam itu dia tidak boleh menduga terlebih dahulu sebelum mencari bukti dulu. Jadi bukti yang utama itu cari bukti dulu. Maka ini jamaah sekalian yang harus kita paham. Maka kata Allah, wala tajassasu wala yaghtabukum ba'dallah. Kalau tidak ada kepentingan, jangan mencari-cari kesalahan. Maka kata Allah, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan pula di antara kalian saling menggunjing, saling membicarakan keburukan satu sama lain. Nah, ini jamaah sekalian, larangan dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Pertama, jangan banyak suzon, duga-duga kayaknya gini, jangan. Sudahlah, kalau memang kita berhusnuzon saja, mungkin rezekinya. Ya kalau kita tahu misalnya dia korupsi atau apa, lalu kita apa? Bisanya ngapain? Tidak ada gunanya. Maka jamaah sekalian, ikhlasan mereka. Artinya orang-orang dia mau cari harta itu dengan halal dengan haram. Nah itu urusan kita. Kalau benar-benar tahu kita bahwa jalannya buruk, ya kita luruskan. Tapi kalau memang itu kita tidak tahu, tidak ada yang memberitahu dan lain sebagainya, tidak usah mencari-cari kesamaannya. Ini jamaah sekalian. Kecuali kalau orang-orang yang punya kepentingan ingin menegakkan hukum dan lain sebagainya, itu adalah perkara yang lain. Tapi kalau bagi kita orang-orang awam ini, maka jangan mencari-cari kesalahan saudaranya dan jangan membicarakan keburukan. Kenapa? Ayyuhu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kata Allah, apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi orang-orang yang berburuk sangka, orang-orang yang mencari-cari kesalahan saudaranya, itu jamaah sekalian. Ini ada yang mengatakan ayat ini kiasan, bagaikan memakan bangkai saudara kita. Maksudnya apa? Dosa orang yang suka mencari-cari keburukan saudaranya. Apalagi dia nyari-nyari keburukan ini untuk bahan gunjingannya aja sebenarnya, karena dia iri, karena dia dengki. Biar orang tahu lah sekomplek perumahan WHL ini tahu lah aib orang itu. Jadi sengaja ada cari semua keburukan, lalu dia cerita-ceritakan. Tidak ada kepentingan, cuma cepat cerita aja. Nah, sama dengan jamaah sekalian, saking besarnya dosanya, bagaikan kita memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Kalau memakan bangkai kambing masih mending, bangkai ayam masih mending. Ini bangkai manusia. Siapa yang sanggup? Siapa yang mau? Tidak ada. Semuanya merasa jijik. Nah, seperti itulah besarnya dosa yang ditambahkan kalau seandainya kita mengetahui betapa menjijikannya dosa orang-orang yang menggunjing, mencari-cari kesalahan saudaranya, dan juga orang yang suka bersuuzon, berburuk sangka kepada saudaranya. Maka jemaah sekalian, kita harus menata hati kita, menata jiwa kita agar senantiasa husnuzon, tidak suka mencela termasuk, tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain, dan tidak suka membuka aib saudara. Pemahaman sawah mudah-mudahan bermanfaat dan bermanfaat sekalian, karena mungkin ada yang mau kerja kantor segala macamnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.